Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Lailatul Huzana. Di video kali ini kita masuk pada bab 14 di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan pada bab 14 ini kita akan belajar mengenai Let's Set Up. Dan pada Let's Set Up ini ada sekitar 8 materi ya teman-teman. Di antaranya sebagai berikut. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Di antaranya yang pertama itu ada pengenalan topologi, kemudian di sini kita akan install Debian server, kemudian juga kita akan install desktop Ubuntu, kemudian juga kita akan install yang namanya server Ubuntu, kemudian ada cloning Debian, kemudian ada snapshot VM, dan kemudian ada setup topologi, dan yang terakhir itu kita akan konfigurasi RAM pada VM. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Yang mana saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan topologi yang akan kita gunakan, atau topologi introduction. Nah, berikut ini adalah topologi yang akan kita pelajari ya teman-teman. Nah, di sini ini dinamakan host OS atau laptop kita. Kemudian host OS ini nantinya itu akan kita hubungkan ke router Debian ini. Jadi nantinya di sini hanya host OS ini yang dapat berkomunikasi dengan router Debian. Nah, lalu router Debian ini merupakan Debian server ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada klien Ubuntu desktop yang mana klien Ubuntu ini terhubung ke router Debian. Nah, router Debian ini juga akan terhubung ke internal network, di mana di dalam internal network ini itu ada dua server. Yang pertama itu ada server 1 Debian yang merupakan Debian server, dan kemudian yang kedua itu server 2 Ubuntu yang merupakan Ubuntu server. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara install Debian server. Nah, di sini kita akan belajar cara install Debian server sebagai router Debiannya ya. Oke, sekarang kita akan coba install Debian servernya. Nah, sebelum itu kita hapus terlebih dahulu virtual mesin yang ada di VirtualBox ini. Caranya yaitu teman-teman bisa klik kanan pada virtual mesinnya, kemudian kita pilih remove, kemudian di sini kita pilih delete all file ya, jangan remove only. Karena semisal kita pilih remove only, itu akan memenuhi storage atau penyimpanan di laptop kita. Tapi kalau kita pilih delete all file, itu nantinya seluruh file yang ada di virtual mesinnya itu akan ikut terhapus ya teman-teman. Di sini kita pilih delete all file, kita klik, kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada VM yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan install yang namanya Debian server ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan install yang namanya Debian server. Nah, kalau di video-video sebelumnya itu kita install Debian server berbasis CUI atau graphical install. Nah, di video kali ini kita akan install Debian server berbasis CLI atau text ya teman-teman. Kita terus kita klik new, kemudian di sini kita namanya misal kita beri nama rtr-debian. Kemudian untuk mesin foldernya itu teman-teman bisa atur sendiri mau disimpan di mana si foldernya ini. Kemudian untuk tabnya itu Linux, dan untuk versinya itu Debian 64 bit ya teman-teman. Kemudian untuk memory size itu teman-teman bisa atur mau berapa sih memorinya ini. Atau bisa saja teman-teman defaultnya yaitu pakai 1024 MB ya. Kalau di sini saya akan atur sampai hampir merah, tapi jangan sampai merah ya teman-teman. Klik next. Kemudian hard disk file type itu kita pilih VirtualBox disk image, kita next. Kemudian untuk storage on physical hard disk kita pilih dynamically allocated. Jadi kita next. Kemudian untuk file location and size itu teman-teman bisa atur si ininya mau disimpan di mana. Itu teman-teman bisa klik yang choose location for a new virtual hard disk file seperti ini. Size-nya itu teman-teman bisa atur mau berapa. Di sini saya default saja yaitu 8 GB ya teman-teman. Kita klik create. Oke, di sini kita telah membuat yang namanya Debian server. Selanjutnya kita akan masukkan file ISO dari Debian. Kita masuk ke settingannya, kemudian kita ke storage, kemudian empty, dan kita klik yang biru ini, dan kita pilih file ISO-nya. Nah, misal di sini belum muncul file ISO-nya, itu teman-teman bisa choose this file, kemudian pilih file ISO yang akan teman-teman masukkan ya. Nah, di sini saya langsung saja masukkan file ISO-nya. File ISO dari Debian-nya yaitu Debian versi 12.5. Kemudian kita klik OK, kemudian kita start. Nah, kemudian di sini kita pilih yang install, kemudian enter. Nah, di sini saya terjadi kernel panik ya teman-teman. Ini saya power out di mesin terlebih dahulu. Sini saya akan ke settings, kemudian ke sistem. Kita atur prosesornya. Kita naikkan prosesornya, saya akan naikkan ketika klik OK, dan saya akan start kembali.
Ini bisa kita pilih install, kemudian kita pilih enter. Di sini untuk language-nya itu kita pilih English, kemudian kita enter untuk melanjutkan teman-teman. Kemudian select your location, country, territory, or area itu kita karena tidak ada Indonesia kita pilih other, kemudian enter. Nah kemudian select your location, continent or region itu kita pilih yang Asia, kita pilih yang Asia, kemudian kita enter. Kemudian select your location, country, territory, or area kita pilih Indonesia, kemudian enter. Kemudian configure preference country to default option settings on itu kita karena tidak beritahu kita unit desktop saja, kemudian enter. Kemudian configure to keyboard atau keyboard to use kita pilih yang American English. Kita enter. Dan di sini kita tunggu. Dan di sini hostname-nya saya akan beri nama dari info artikel Wikipedia ya teman-teman. Dan kita continue. Dan domain name-nya saya akan beri nama router.com misalnya. Dan kita continue. Ya untuk passwordnya teman-teman bisa atur mau memberi passwordnya itu berapa. Bisa di lapangan itu kita harus pakai yang namanya password yang memiliki akar tidak mudah untuk di kemudian kita continue, kemudian di sini kita masukkan passwordnya kembali, password yang barusan kita buat itu kan. Dan kita continue. Kemudian di sini untuk full name for the new user, bisa bebas mau dengan apa. Di sini saya install dan kita continue. Kemudian username-nya for you account itu bebas mau beri nama apa. Di sini saya bebas saja kemudian continue. Kemudian choose a password for the new user itu password untuk masuk ke user itu apa maksudnya teman-teman. Sini teman bebas mau memberi password kayak bisa dikombinasikan tentunya. Di sini cara memberi password yang mudah diingat saja kemudian continue. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya kembali yang barusan kita buat dan continue. Kemudian di sini select city in your time zone itu kita pilih Western karena saya berada di Jawa, Jawa ya teman. Kemudian kita continue dan kemudian kita tunggu. Kemudian untuk application list itu kita pilih QID, kita continue. Kemudian partition list, select list to partition itu kita langsung aja continue. Dan di sini partitioning scheme itu kita pilih all files in one partition atau recommended for new user ya teman-teman. Kemudian kita continue. Nah kemudian di sini kita pilih finish partitioning and write change to this ya. Kemudian kita continue. Kemudian write the change to this itu kita pilih dan kita pilih yes. Dan di sini kita tunggu installnya. Dan di sini scan extra installation media itu kita bisa pilih no, kemudian enter. Dan use a network mirror itu kita bisa no juga, kemudian enter. Dan di sini kita tunggu. Kemudian participate in the survey itu saya no, dan kita enter. Kita akan menginstal Debian CLI atau berbasis teks. Itu kita yang pertama ini kita hapus bintangnya dengan menggunakan spasi. Kemudian yang kedua kita juga harus menggunakan spasi teman-teman. Dan di sini bisa saja kita di bintang dan spasi seperti ini. Yang kita continue. Kemudian di sini kita tunggu ya teman-teman. Dan di sini install the group boot leader to your primary drive. Ini artinya kita harus untuk menginstal group boot leader supaya kita bisa reboot. Oke, kita yes, kemudian continue, dan enter. Kemudian ini device for boot leader installation. Ini kita pilih yang bawah ya teman-teman, dan kita enter. Oke, di sini installnya sudah selesai. Di sini kita diminta untuk continue untuk melakukan reboot ya teman-teman. Kita continue dan kita tunggu. Oke, di sini instalasinya selesai. Kita akan coba masuk ke usernya. Kita ketik nama usernya, kemudian kita masukkan password user yang sudah kita buat. Oke, di sini kita berhasil untuk. Oke, di sini saya sudah masuk. Teman-teman sudah menginstal Debian servernya. Tetapi teman-teman masih menggunakan UI itu teman-teman bisa menggunakan perintah yaitu system ctl isolate multi strip driver target ya teman-teman. Jadi perintah ini tuh
bisa menggunakan untuk ke CLI bila teman-teman masih di GUI. Bisa juga teman-teman di CLI itu juga bisa ke GUI menggunakan perintah tersebut ya, yaitu system cdl isolate multi strip user.target ya teman-teman. Sebelumnya kita telah menginstal Debian server yang mana itu nantinya akan kita gunakan menjadi router Debian. Kemudian sekarang kita akan menginstal Ubuntu desktop yang mana nantinya akan kita gunakan menjadi klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, untuk download ISO Ubuntu desktopnya, teman-teman bisa pergi ke Google Chrome dan teman-teman ketikkan download Ubuntu desktop. Kemudian di sini teman-teman klik yang ini ya, download Ubuntu desktop, kita klik. Kemudian di sini banyak pilihan ISO-nya. Sini saya akan download yang ini kita klik download. Nah, di sini dia akan otomatis mendownload ya teman-teman, karena saya sebelumnya telah mendownload, jadi di sini saya tidak akan mendownload lagi. Kita langsung saja ke virtual box ya teman-teman, dan kita klik terus. Kemudian kita pilih new. Kemudian di sini kita beri name. Semisal saya akan beri nama Ubuntu desktop. Kemudian kurung buka klien ya teman-teman, dan kurung tutup. Kemudian untuk mesin foldernya teman bisa atur dengan klik order ya. Kemudian tabnya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit ya teman. Kita next. Kemudian memory size ini teman bisa atur atau default saja. Sini saya akan atur hampir ke merah, tapi jangan sampai ke yang warna merah ya teman-teman. Ini kita klik next. Di sini kita pilih yang create a virtual hard disk now, kita create. Kemudian hard disk file tabnya kita pilih virtual box disk image, kita next. Kemudian storage on physical hard disk kita pilih, kemudian kita next. Untuk file location and size ini bisa teman-teman atur lokasi filenya akan disimpan di mana, dan size-nya juga ini teman-teman bisa atur. Ini saya default saja yaitu 10 GB ya teman-teman. Kita klik. Dan di sini kita masukkan file Ubuntu yang tadi kita download. Dan kita masukkan file ISO Ubuntu yang sudah kita download, kita ke settings. Kemudian kita ke storage. Dan kita klik empty. Dan kita klik yang lingkaran biru ini. Kita masukkan file ISO yang sudah kita download. Dan klik choose this file. Dan kita klik open. Dan di sini kita klik OK. Kita start. Kemudian di sini kita enter saja. Oke, kemudian di sini kita pilih install Ubuntu. Yang untuk keyboard layoutnya kita pilih English United States. Kemudian kita continue. Kemudian untuk update dan other software itu ada dua, normal installation dan minimal installation. Normal installation itu nantinya kita akan bisa untuk menginstal web browser, kemudian utilities, office software, games, and media players. Jika kita memilih minimal installation, itu kita hanya bisa install web browser and basic utilities. Oke, di sini kita pilih normalization installation. Dan kita continue. Dan installation type kita pilih yang erase this and install Ubuntu ya teman-teman. Kemudian kita klik install now. Kemudian di sini write the change to this. Kita continue saja. Dan di sini kita bisa ketikkan saja Jakarta. Dan kita continue. Kemudian who are you di sini. Nah, untuk your name-nya di sini saya namanya Laila saja. Dan untuk user address juga Laila saja. Kemudian password di sini kita masukkan passwordnya berapa, bisa teman-teman itu sendiri. Ini kalau bila ada short password itu jangan khawatir, itu memberitahu bahwa password yang kita masukkan itu terlalu pendek. Kemudian kita masukkan kembali passwordnya, confirm password untuk konfirmasi. Sini ada login automatically dan request my password to login. Di sini kita pilih request my password to login supaya kita login itu kita akan masukkan password yang sudah kita buat. Oke, di sini kita continue. Oke, di sini adalah proses penginstalan. Pada proses ini memang memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik restart now. Kita tunggu ya.
Ini kita diminta untuk press enter, kita enter. Kita sudah berhasil menginstal Ubuntu-nya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk login Ubuntu-nya. Kita masukkan password yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini connect your online akun kita skip saja. Kemudian help improve Ubuntu kita juga bisa next saja. Dan ini juga kita bisa langsung next. Dan ini you're ready to go, ini bisa kita down. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Ubuntu desktopnya teman-teman. Lanjut pada pembahasan selanjutnya ya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah menginstal Debian server yang mana nantinya sebagai router Debian. Kemudian kita juga sudah menginstal Ubuntu desktop yang mana nantinya kita gunakan sebagai klien Ubuntu. Nah, kemudian ini untuk install Ubuntu server itu teman-teman bisa melihat video sebelumnya, karena pada video sebelumnya itu kita sudah pernah menginstal Ubuntu server. Jadi teman-teman bisa tonton kembali video yang sebelumnya mengenai menginstal Ubuntu server ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan clone Debian. Kita pilih Debiannya. Kemudian kita klik kanan atau double klik, kemudian kita klik clone. Atau bisa teman-teman tahu, kemudian di sini name-nya jadi Debian server. Ya teman-teman. Ini bisa teman-teman atur akan dengan klik pada ini ya. Next. Kemudian di sini clone tabnya kita pilih full clone. Kemudian kita klik clone. Kemudian kita tunggu cloningnya ini selesai. Oke, di sini clone-nya sudah selesai. Nah, di sini saya akan coba start. Nah, di sini kita akan coba cek apakah username-nya masih sama. Nah, di sini saya masukkan username-nya yaitu Debian. Nah, di sini kita masukkan password-nya. Oke, berhasil ya teman-teman. Berarti username-nya ini masih sama ya teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan snapshot pada virtual machine. Dimana snapshot ini kita gunakan supaya ketika kita sedang melakukan konfigurasi, lalu kita melakukan kesalahan pada konfigurasinya, maka kita bisa kembali ke mode awal pada virtual machine-nya. Langsung saja kita akan snapshot pada virtual machine-nya. Yang pertama kita akan snapshot filternya. Kita klik yang 3 ini, kemudian kita klik snapshot. Kemudian di sini kita klik yang text snapshot, dan untuk snapshot name-nya ini saya snapshot satu saja. Kemudian kita klik OK. Lakukan hal yang sama juga pada virtual machine selanjutnya yaitu Ubuntu desktop. Dan kita klik text snapshot, kemudian snapshot name-nya juga sama, snapshot 1 kita klik OK. Kemudian Ubuntu server juga kita lakukan hal yang sama, text snapshot, kemudian snapshot name snapshot 1, kemudian kita klik OK. Kemudian Debian server juga kita text snapshot, dan snapshotnya snapshot 1 kita klik OK. Oke, semua virtual. Oke, keempat virtual machine ini sudah kita snapshot semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di setup topologi, yang mana pada kali ini kita akan melakukan setup topologi pada VM yang sudah kita install sebelumnya. Nah, apa itu setup topologi? Sekarang saya akan menjelaskan apa itu setup topologi secara perlahan. Sekarang kita lihat topologi yang sekarang ini sedang kita pelajari. Topologi ini bisa kita perhatikan bahwa ini adalah host OS ya teman-teman, atau laptop kita. Nah, host OS ini itu terhubung ke router Debian. Router Debian juga akan terhubung ke internal network. Nah, di dalam internal network itu terdapat dua server, itu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, kemudian router Debian juga terhubung ke klien Ubuntu, yang dimana klien Ubuntu itu Ubuntu desktop ya. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Oke, nantinya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Router Debian itu akan terhubung ke host OS melalui adapter 1. Kemudian router Debian itu akan terhubung ke internal network dengan menggunakan adapter 2. Router Debian juga akan terhubung ke klien Ubuntu di adapter 3. Lalu apa itu adapter? Jadi adapter adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox sebagai penghubung antar virtual machine. Oke, sekarang kita langsung saja di sini untuk menyeting adapter pada virtual machine kita. Pergi ke router Debian, kemudian kita ke settings, lalu pergi ke network. Dan kita lihat di sini adapternya. Ini untuk adapter 1 itu kita akan terhubung ke host OS. Jadi harus menggunakan adapter host only. Kemudian untuk name-nya ini saya VirtualBox host only Ethernet adapter ya teman-teman. Kemudian untuk adapter 2 itu kita enable terlebih dahulu, dan dia akan dihubungkan ke server 1 Debian. Jadi ini kita ubah adapter 2 ini menjadi internal network ya teman-teman. Dan untuk name-nya ini saya akan ubah menjadi server network.
Jika kita enable network adapter juga, kemudian adapter 3 ini akan terhubung ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Ini kita enable. Jadi ini sudah kita enable. Kemudian kita tag itu kita ubah ke internal network, dan name-nya itu saya akan ubah seperti adapter 2 yaitu server network. Kemudian untuk adapter 4 enable network. Di sini pada adapter 4 itu dia akan terhubung ke klien Ubuntu ya teman-teman. Jadi di sini kita ubah jadi internal network. Kemudian name-nya di sini kita bisa ubah. Sini misal saya akan beri name-nya itu klien network ya. Kemudian kita klik OK. Oke, jadi pada router Debian ini dia terhubung ke host OS itu melalui host only adapter ya teman-teman. Lalu ini router Debian itu supaya bisa terhubung ke server 1, Debian itu terhubung ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu itu menggunakan adapter internal network yang namanya yaitu server network ya teman-teman. Router Debian itu supaya bisa terhubung ke klien Ubuntu itu menggunakan adapter internal network juga. Nah, penamaannya yaitu client network. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu konfigurasi RAM pada VM. Jadi nanti keempat VM ini nantinya akan kita start secara bersamaan. Laptop teman-teman itu tidak memiliki spesifikasi yang mencukupi, itu bisa menyebabkan base OD atau screen update. Bahasa lebih mudahnya itu laptop teman-teman bisa hang. Nah, oleh karena itu kita bisa men-setting RAM-nya VM ini ya teman-teman, menggunakan minimal RAM pada setiap VM ini. Maksudnya yang pertama itu ada Debian, kita ke settings, kemudian kita ke sistem, kemudian di sini base memorinya itu di sini saya 4751 MB ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah menjadi 512 ya MB. Kemudian untuk prosesornya kita tulis menjadi 1, kita klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama juga pada VM selanjutnya, itu Ubuntu desktop, kita ke settings, kemudian sistem, kemudian base memorinya kita ubah ya teman-teman menjadi 512 MB, dan prosesornya juga kita ubah menjadi 1, dan kita klik OK. Dan kita juga lakukan pada Ubuntu server, kita ke setting, dan kita sistem, dan kita ubah base memorinya menjadi 512. Kemudian prosesornya juga kita turunkan, kita ubah menjadi 1, kita klik OK. Selanjutnya juga pada Debian server kita klik setting, kita ke sistem, dan kita ke base memory, kita ubah menjadi 512, dan prosesornya juga kita ubah ya teman-teman menjadi 1. Kemudian kita klik OK. Sekarang keempat VM kita sudah kita ubah RAM-nya ya teman-teman. Pada materi bab 14 itu kita sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terjadi salah kata dalam mengucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.